teman-teman semuanya, welcome back to Intip Career Series. Jadi di minggu-minggu sebelumnya kita sudah review dan juga bahas sharing-sharing berbagai perusahaan nih, ada dari Bank Indonesia, dari Telkom, dari sektor banking, FMCG, dan masih banyak lagi. Nah di kesempatan kali ini juga ada sesi yang gak kalah menariknya nih sama sesi-sesi yang sebelumnya. Di sini udah ada Pertamina. Dan juga udah ada narasumber spesialnya nih, yaitu Mbak Ajeng Hilarisa. Halo Kak Ajeng. Hai semuanya. Makasih banget ya Halo. udah di-invite di sesi Iya, kali ini. thank you banget loh buat Mbak Ajeng udah bersedia untuk hadir di sesi kali ini. Nah, Mbak Ajeng itu sebenarnya siapa sih? Jadi Mbak Ajeng Hilarisa ini adalah financing dan juga treasury di PT Pertamina. Saat ini Mbak Ajeng masih bekerja di Pertamina ya Mbak ya. Terus juga dulunya menjadi mahasiswa berprestasi 1 di Universitas Diponegoro tahun 2015 dan pernah juga menjadi XL Future Leaders batch 3 di tahun 2014. Halo Mbak Ajeng. Hai, Kabarnya gimana thank you Mbak? Sehat-sehat ya. ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Semua sehat ya. Stay Iya. safe, stay healthy. Iya, stay healthy, stay safe semua ya kalau zaman sekarang saat ini. Mungkin boleh sepatah dua kata gitu ya kayak Mbak Ajeng ini siapa sih Mbak dan juga saat ini kesibukannya apa aja gitu mungkin. Boleh silakan Mbak Ajeng perkenalan diri singkat Oke, sedikit. oke. Terima kasih ya sebelumnya. Jadi perkenalkan, nama aku Ajeng Hilarisa. Aku dari Universitas Diponegoro dulu S1-nya kuliah di Undip di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis angkatan 2012. Berkuliah selama 3,5 tahun. Kemudian setelah lulus, alhamdulillah langsung diterima di PT Pertamina Persero. Saat ini nggak jauh-jauh ya dari background-nya karena aku Iya. akuntansi. Jadi saat ini aku memang diberikan amanah di divisi finance di Financing and Treasury PT Pertamina. Jadi mungkin itu nanti kita mungkin bisa banyak discuss tentang apa nih yang pengen diketahui sama teman-teman semuanya. Semoga nanti apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat ya untuk teman-teman semua di sesi Amin. karir. Pasti nih, inspiring banget soalnya Mbak Ajeng udah dari zaman kuliah dulu ya Mbak. Sampai sekarang loh, Amin. jadi duta Pertamina ya. Ya, kalau misalnya financing dan treasury ini Mbak, itu sebenarnya role pekerjaan yang seperti apa sih Mbak? Atau pekerjaan sehari-harinya itu apa saja yang dikerjakan gitu Mbak? Mungkin secara garis gambarannya secara umum. Oke, jadi kalau di financing and treasury itu sebenarnya ada banyak sekali roles-nya ya. Tapi kebetulan kalau aku di finance and commercial, jadi di sini aku lebih handle terkait dengan credit approval, kemudian juga untuk customer-customer yang non tunai, terus kita juga di sini handle untuk financing, kemudian ada treasury terkait dengan cashback-nya, kemudian juga ada financial risk and insurance. Sebenarnya honestly kalau aku suruh jujur justru ilmu-ilmu yang aku dapat banyak learning by doing ya ketika bekerja sih. Jadi sebenarnya teman-teman jangan ngerasa takut gitu ya kalau misalkan aduh aku kuliahnya gini nanti kerjanya gimana, karena sebenarnya basically apa yang kita kerjakan di kantor itu semuanya learning by doing, tetap backgroundnya dari ilmu yang kita pelajari di kampus, tapi basically di sini kita belajar banyak hal baru kayak gitu sih. Oke, nah kalau Mbak Ajeng kan dulu dari akuntansi juga ya Mbak. Kenapa sih Mbak Ajeng gitu? Ya, Mungkin nih teman-teman ada yang penasaran gitu, nggak memilih untuk ke KAP nih, tapi kenapa Pertamina sih Mbak gitu? oke. Jadi itu sebenarnya bahkan aku bisa dibilang dulu setelah lulus gitu ya, aku tuh udah ngomong ke diri sendiri kalau aku tuh nggak mau bekerja di bidang finance sebenarnya, karena aku tuh sebenarnya nggak secinta itu sih sama akun gitu ya. Iya, Aku iya. jujur dulu ngerasa kayak aduh kenapa sih gitu kan, karena passion aku sebenarnya bukan di akuntansi tapi di komunikasi justru. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sosial media aku tuh banyak nge-MC, aku banyak aktivitas-aktivitas voluntary juga di luar keuangan gitu ya. Nah jadi sebenarnya aku nggak terlalu passion, jadi aku bahkan dulu ngomong kayak aduh lulus dari akuntansi nggak mau deh kerja di bidang yang finance gitu ya. Tapi ternyata rezekinya nggak jauh-jauh dari finance ya. Dan kalau misalkan nggak ke AP sebenarnya dulu kayaknya kalau orang akuntansi tuh
cita-cita banget ya, dream job banget untuk kerja di KAP. Honestly aku juga sempat sempat apply juga untuk KAP. Pada saat itu aku juga apply untuk beberapa perusahaan di luar Pertamina. Cuman kebetulan pada saat itu, pada saat masa-masa seleksi, karena kan pada saat aku lulus itu benar-benar langsung seleksi ya. Jadi aku wisuda itu bahkan setelah seleksi. Jadi aku seleksi Pertamina itu dari bulan Januari kalau nggak salah. Sedangkan aku wisuda itu di term yang pertama di angkatanku. Jadi aku cuma daftar pakai SKL aja gitu. Jadi aku juga daftar banyak sih, ada KAP, ada Telkom, ada BI dan lain-lain. Ternyata yang diterima di Pertamina duluan. Jadi bisa dibilang aku masuk Pertamina ini tanpa working experience sama sekali gitu ya. Karena banyak di temanku itu, di angkatanku, di angkatan di atasku dan bawahku juga kebanyakan biasanya yang masuk Pertamina adalah mereka-mereka yang dulu sempat di KAP. Atau sempat kerja di bank, atau sempat kerja di tempat-tempat yang lain. Tapi kalau aku, karena aku benar-benar newbie banget, fresh graduate, belum sempat kemana-mana langsung Pertamina, jadi aku pada saat itu belum sempat nyobain di KAP juga, belum sempat nyobain suasana kerja di KAP juga. But sure, aku merasa KAP exposure yang bagus juga, karena banyak dari teman-teman aku yang sebelum di Pertamina itu biasanya sempat merasakan bekerja as a accountant, public gitu ya, accountant ya. Yes. Kalau kenapa daftar Pertamina sih Mbak Ajeng gitu? Kenapa tertarik nih untuk bekerja di Pertamina? Ya, jadi sewaktu aku kuliah aku udah bikin yang namanya wishlist gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tuh dari zaman aku kuliah aku udah punya dream work aku sebagai apa dari 1 sampai 10. Dan aku tuh dulu tipe yang ya udah kalau misalkan kita punya tujuan itu sekalian aja tinggi sekalian tinggi, melesetnya tetap tinggi gitu ya. Jadi aku punya pikiran seperti itu. Jadi aku dulu emang nulis, aku emang pengen banget kerja di BUMN, aku pengen kerja di sektor energi, aku juga tulis aku pengen kerja di OJK, aku juga tulis aku pengen kerja di BI, aku tulis aku pengen kerja di Kementerian Keuangan, so many kind of work yang scope-nya macam-macam di situ. Jadi sebenarnya nggak ada tujuan yang gimana sih. Kalau misalkan kenapa sih harus Pertamina, sebenarnya nggak juga. Kebetulan aja diterimanya di Pertamina. Kalau dulu kan semua libas ya, semua rekrutmen kita libas. Aku nggak ada idealisme tertentu. Maksudnya, tapi basically aku memang sangat pengen istilahnya ilmu aku kasih untuk negara ya. Jadi aku memang punya keinginan untuk bisa kerja di BUMN. Makanya kebanyakan yang aku tulis tuh Telkom, Pertamina, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, terus juga ada OJK, kayak gitu. Jadi memang kebanyakan adalah instansi-instansi yang berkaitan dengan negara seperti itu. Nah, tapi mungkin sekedar info juga, aku juga sempat melamar di beberapa multinational company, aku juga coba di beberapa bank swasta. So basically aku coba semuanya. Aku juga ngerasain rekrutmen dari macam-macam nih, ada yang rekrutmen BUMN, ada rekrutmen yang swasta, itu juga nuansanya beda, rekrutmennya beda. So aku merasa beruntung karena bisa merasakan banyak step, dan kebetulan pada saat itu kan aku wisuda April, aku ingat banget. Kemudian di bulan Desember di tahun yang sama aku udah diterima di Pertamina. Jadi bisa dibilang aku selama proses pencarian itu aku juga cobain macam-macam ya. Jadi istilahnya dari dream list aku yang tadi pas banget rekrutmennya, jadwalnya juga agak mepet-mepet gitu ya, agak barengan gitu. Jadi selama masa itu banyak sekali experience rekrutmen yang aku rasain. Pertamina berarti cukup lama ya Mbak Ajeng ya, dari bulan sebelum wisuda nih sampai 1 tahun cukup gitu. Lama. Tahapannya aku bisa apa bilang aja itu oke. Jadi memang tes di Pertamina ini cukup challenging. Menurut aku juga termasuk yang paling memakan waktu ya. Tapi aku bisa bilang kalau yang sekarang udah nggak kayak zamanku, sekarang udah lebih cepat. Kalau zamanku kemarin itu mulai dari bulan Januari itu kita udah submit
sebenarnya sistemnya sama kayak sekarang. Jadi sistemnya masih upload di website nasional. Kita juga masukin data di situ. Nah, ini juga mungkin challenge banget ya buat teman-teman. Jadi ini for your info, aku dulu udah hampir nggak jadi daftar. Jadi aku tuh udah nyerah banget submit data. Aku bilang ke mamaku, udahlah aku males karena emang datanya kayak error terus gitu loh. Websitenya tuh nggak running-running. Sampai akhirnya hari terakhir, mamaku bangunin jam 3 pagi, kita ke warnet, terus mamaku nemenin, udah yuk kita upload jam segini aja, siapa tahu bisa. Dan aku inget banget, itu jam 3 pagi, itu tetap masih muter aja. Aku kayak sampai, aduh ini kok males banget sih. Tapi mamaku yang, ayo bisa-bisa. Akhirnya jam 5 pagi, tersubmit lah itu, di hari terakhir. Jadi di range waktu itu, misalnya maksimal tanggal X gitu ya. Nah aku di hari X itu jam 5 pagi aku baru submit. Jadi memang tipsnya adalah aku bisa bilang kalau dari awal kita berjuang aja tuh udah seleksi alam ya. Maksudnya mungkin Seleksi ada alam, yang ya betul. ada seleksi alam. Jadi ada tuh yang kayak nggak bisa sampai udah nggak usah gitu ya. Atau ada yang tetap gigih. Aku sebenarnya agak terbantu sama mamaku sih. Karena aku Mamanya sendiri Kak Ajeng gigih banget ya. Tekannya jadi aku kuat tuh kayak banget. dalam hati dia udah nggak mau gitu ya. Itulah doa ibu juga penting ya berarti ya. Jadi Iya, aku betul-betul. sama. Jadi karena aku pun sering banget di DM atau dihubungin gitu ya sama teman-teman yang lagi rekrutmen kayak, "Ma ini nggak bisa masuk-masuk datanya." Ya emang karena 15.000 orang di Indonesia, 20.000 orang di Indonesia mau daftar dan akses di website itu gimana nggak traffic gitu ya. Jadi yang pertama ya, kalau kalian masih ada SIMAWeb nggak sih? Kayak yang itu kan mau pilih iya. mata kuliah. Nah itu kayak gitu persis. Jadi kayak cepet-cepetan. Jadi tinggal kalian cari ide, cari akal gitu ya. Maksudnya mau upload di jam-jam yang nggak prime time kah? Atau misalkan mau cari waktu yang agak berbeda dengan yang lain. Nah, kemudian setelah kita submit data, itu kita akan dipanggil untuk psikotes ya, TPA. Nah, ini juga kalau dulu aku masih datang, waktu itu aku ingat banget di Wisma Karir UGM. Jadi kalau sekarang mungkin udah online ya semuanya. Nah, kalau misalkan online, aku sering juga nih dengar dari teman-teman kayak, Mbak Ijeng, aku tadi tersendat-sendat nih. Jadi tadi ngerjainnya kayak agak kacau segala macam. Nah, ini harus kalian persiapkan juga gitu. Ini kan kalian tes yang tes itu banyak banget nih se-Indonesia gitu ya. Jadi kalian ya gimana caranya kalian harus cari tempat yang nyaman, terus juga koneksi yang bagus gitu. Karena once kalian lost connection ya kalian nggak akan kalah gitu ya sama yang lain. Dan kita nggak boleh nyalain siapa-siapa karena semua orang berjuang gitu ya. Maksudnya semua orang juga mempersiapkan diri. So prepare yourself itu benar-benar penting banget. Prepare yourself berarti rapi bajunya, siap, terus mungkin kalian udah mempersiapkan diri dengan baik, udah menyiapkan tenaga Latihan juga, soal. udah latihan-latihan soal. Kalian juga pada saat menghadapi tes udah siap banget nih dengan koneksi dan segala macam, udah ada backupnya gitu. Jadi selama tes kalian bisa lancar. Setelah TPA biasanya nanti akan ada interview ya dengan tim HR. Kalau dulu aku tuh interviewnya cukup banyak stepnya. First aku sama tim HR, kemudian di situ aku ada FGD, setelah FGD aku ada interview lagi dengan user. Kalau interview user itu memang sangat teknis ya, jadi kayak pengetahuan kalian tuh benar-benar diuji di situ. Kayak aku juga tentang skripsiku juga ditanya, terus tentang hal-hal yang terkait dengan materi selama kuliah itu ditanya banget karena mereka pengen tahu kan basic atau background pendidikan kita itu seperti apa. So kalau kalian ngerasa, aduh IPK tuh nggak penting deh, apa namanya yang penting organisasi, no, kalian jalur awal untuk menarik perhatian dari company itu dari IP. Kalau IP kalian nggak lebih tinggi dari yang lain, itu ya mereka juga udah kayak, oh ya udah IP-nya segini gitu kan. Memang sih sebenarnya batasnya kan 3,25 kalau nggak salah ya sekarang. Minimalnya ya Mbak Ajeng ya, 3,25. Ya, cuman apakah kalian impressive enough dengan IPK 3,5 atau mungkin 3,6 gitu ya. Jadi, tapi aku pun dulu dengan IPK 3,96, aku juga pusing juga mempertanggungjawabkannya. Jadi aku harus benar-benar make sure IPK itu
emang mencerminkan kita gitu ya. Jadi pada mencerminkan saat kemampuan kita gitu. Beban gitu ya di bawah. Jadi Iya, iya. Ya kalau Mas Dana harusnya kamu bisa jawab gitu. Jadi another prepare yourself gitu ya. Jadi memang itu juga challenge buat aku. Jadi IP yang kurang bersaing juga nggak impressive, tapi IPK yang bagus or too impressive is also hard karena kalian harus prove kalau misalkan kalian benar-benar capable. So biasanya di bagian teknikal itu, jadi aku makanya selalu nekanin ke teman-teman selain IP bagus, ya baru nih kalau kalian IP-nya udah bagus, kalian udah tersaring buat interview, kalian bisa ngejual nih kemampuan kalian di bidang soft skill gitu ya. Jadi selama kuliah pun aku selalu oke, boleh ikut ini, boleh ikut itu, boleh ikut Mawapres, boleh ikut Excel Future Leaders, tapi IP nggak boleh jelek. Nggak gitu. boleh turun, Jadi, ya. Betul, jadi IP kita udah masuk duluan di administrasi, nah setelah di administrasi kita baru bisa nih ngebuka kemampuan kita. Nah, biasanya di interview HR kita akan dikulik tentang soft skill ya, tentang ya kalian bolehlah tuh cerita tentang apapun organisasi yang pernah kalian ikuti, prestasi, internship, ISEC, atau apalah yang kalian ikutin selama kuliah. Nah, nanti kalau misalkan di user back to technical background. Jadi maksudnya kalian akan diuji kembali dari sisi background asal kalian. Kalau misalkan dari aku dari finance ya akan dikulik-kulik soal finance. Nah setelah lolos di interview user, aku akan dites medical. Di situ juga cukup berat karena aku ingat banget dari 10 orang diambil 7. Berarti kan probability nggak lolosnya masih ada kan. Iya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau cari kerja dipastikan juga kesehatannya fit, kondisinya bagus. Jadi untuk MCU-nya bisa aman nih. Nah, setelah medical test khusus untuk keuangan di PT Pertamina, kita ada interview langsung dengan Direktur Keuangan PT Pertamina saat itu. Nah, jadi setelah medical, kita dipanggil lagi untuk ada final interview dengan direksi. Pada saat aku kemarin sih dengan Pak Arif Budiman ya, saat itu menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina. It's also challenging kalau kalian nggak punya kemampuan untuk bisa present sesuatu di depan pihak-pihak yang jabatannya tinggi, itu juga challenge. Karena nggak semua orang bisa lancar, nggak semua orang bisa punya ketenangan, nggak semua orang bisa punya wibawa untuk bisa present. Jadi pada saat itu memang salah satu hal yang membuat aku lebih tenang, lebih lancar, karena itu tadi aku udah sempat ikut beberapa kompetisi sebelumnya ya, baik internasional maupun nasional. Aku juga udah ikut di Mawapres. Pada saat Mawapres kan kita juga presentasi di depan dekan, di depan rektor gitu ya. Jadi kita udah biasa nih untuk mengatur nervousness kita. Nah, jadi gunanya pada saat kita kuliah mencari banyak sekali pengalaman, banyak sekali wahana untuk belajar. Salah satunya karena itu. Jujur aku pun dulu apa ya, kalau kalian tahu di Pertamina tuh ya orang-orang yang tes itu mostly dari universitas yang notabene lebih gitu ya daripada Undip gitu ya. I feel pada saat itu oke nih, sainganku berat gitu ya. Tapi kita nggak perlu merasa, we don't have to feel small gitu. Jadi justru aku merasa di situ tertantang banget gitu. Justru aku merasa di situ, wow, aku bisa bersaing dengan teman-teman nih dari universitas-universitas lain. Dan di situ juga kita bisa kenalan, berteman, terus juga selama proses rekrutmen itu kita bisa saling sharing gitu ya. Nah, jadi nggak usah merasa minder gitu ya. Jadi message yang pengen aku sampaikan tuh justru jangan merasa minder, jangan merasa aduh baru lihat teman-teman dengan alma mater yang lain di luar Undip aja udah aduh pasti nggak bisa. Enggak, sama sekali enggak. Jadi kita harus bisa membuktikan kualitas kita, baik itu meskipun kadang kita baru merasa kompetisi kita seputaran satu univ gitu ya, begitu kita rekrutmen kan kita saingan sama univ-univ lain nih. Nah, jadi kita betul. Jadi harus siapin mental juga gitu, karena kadang ada yang baru lihat di ruang tunggu udah, aduh kok dia
ini ya, lebih Lulusan ini, S2 terus juga ada ya Mbak Ajeng ya? yes, Lulusan S2. benar banget. Jadi pada saat aku interview, aku ingat banget di hotel Jambu Lubuk. Aku inget banget sebelah kananku itu dia adalah lulusan S2 Australia. Sebelah kiriku dia lulusan S1 Universitas nomor 1 di Indo dan dia udah punya working experience selama 2 tahun. Versus aku yang anak bawang banget nih, baru pegang SKL gitu ya. Maksudnya ijazah aja capnya masih basah gitu. Jadi tapi aku di situ nggak merasa yang gimana-gimana. Maksudnya aku berada di sini, it's time for me to prove kalau misalkan aku capable, udah gitu aja. Jadi karena aku merasa pasti kita punya kelebihan kekurangan, tinggal bagaimana kita meyakinkan user kita pada saat itu untuk bisa memilih kita. Jadi memang sebenarnya first mulai dari akademis itu penting, karena di akademis terlihat dari IP ya, kemampuan kalian dari sisi akademis itu seperti apa. Yang kedua, soft skill kalian akan terlihat dari experience kalian, pengalaman kalian, selama kuliah tuh ngapain aja sih selain kuliah gitu ya. Kayaknya kok ini IP-nya bagus, tapi kok kayaknya nggak punya kegiatan di luar kampus ya, akademik ya, gitu kan, kuliah pulang itu ini juga nggak bagus gitu. Hanya pintar dari segi akademis juga nggak bagus. Nah yang ketiga adalah gimana kalian bisa punya kemampuan public speaking yang bagus untuk menyampaikan itu gitu. Jadi kalau kalian pintar, kalian punya segudang prestasi, tapi kalian nggak bisa menjual prestasi itu, kalian nggak bisa meyakinkan orang untuk percaya kalau kalian bisa, nah itu akan kalah. Nah, jadi memang ada skill-skill itu tadi ya. Jadi ada hard skill, ada soft skill, dan juga kemampuan-kemampuan lain yang mendukung. Salah satunya adalah public speaking, gimana kalian meyakinkan pihak-pihak, baik itu ketika FGD berarti meyakinkan teman-teman peer kalian, atau ketika interview berarti bisa meyakinkan interviewer kalian kalau kalian itu deserve di posisi itu. Menarik nih Mbak Ajeng. Tadi kan Mbak Ajeng sempat mention ya Mbak, yang daftar 15.000 sampai 20.000-an gitu. Nah, yang keterima tuh berapa sih Mbak Ajeng kalau dalam 1 tahun gitu? Oke. Kebetulan aku sama suamiku kan juga ya. Suamiku juga di Pertamina, tapi kita beda bagian. Kalau misalkan aku di finance, suami aku di retail. Pada saat angkatanku itu kalau nggak salah ya sekitar like 13.000 sampai 14.000 yang aplikasinya masuk. Dan yang diterima pada saat itu untuk keuangan itu adalah 6 orang. 6 orang aja untuk nasional ya Mbak ya? 6 orang aja. Wow, ya. Spektakuler sih. 6 orang aja. Jadi ada 6-7 orang yang diterima. Jadi 6 sampai 7 aku agak lupa. Nanti aku akan cek, tapi seangkatanku itu memang hanya 6 orang. Nah, di angkatanku ada penggabungan, ada yang dari compliance juga, ada yang dari supply chain. Sedangkan di angkatannya suami aku itu ada sekitar 60 kalau nggak salah. Nah itu tapi in total ya Mbak Ajeng ya berarti ya, berbagai jenis. Ya, jadi memang persaingannya ketat banget. Cuman kalau menurut aku dari yang aku rasakan, karena tuh kadang orang tuh kayak kok bisa masuk sih, susah banget, masuk susah banget. Pasti ada ini, pasti ada itu gitu ya. Orang tuh suka orang dalam gitu, suka seuzon gitu. Ordal. Sekarang kan yang lagi TikTok ordal. Iya, betul. Honestly, keluargaku nggak ada yang kerja di sini. Sampai 3 generasi, itu nggak ada. Dari eyangku, generasinya mamaku, generasiku tuh aku aja. Aku pengen membuktikan kalau kayak gitu tuh sekarang udah nggak relevan lah ya istilahnya, nggak semuanya gitu. Semua tes itu udah terbuka, semua tesnya itu udah transparan, bahkan rekrutmennya juga jelas websitenya, terus kita juga mengikuti semua prosesnya. So teman-teman nggak perlu merasa gimana-gimana, karena memang ya kenyataannya memang sangat ketat persaingannya, tapi bisa kalau misalkan memang teman-teman siap dan mampu. Dan aku pun di sini juga khususnya untuk Undip ya, kita punya juga di sini association untuk pekerja-pekerja yang berasal dari Undip, dan itu banyak banget ternyata. Jadi teman-teman nggak perlu merasa
kurang atau seperti apa. Enggak, kita di sini as long as kalian capable, punya kemampuan dan kalian bisa menunjukkan itu, insya Allah bisa. Mantap. Nah, terus tadi kalau misalnya ini nih Mbak, dari awal keterima sampai dari akhir keterima, menurut Mbak Ajeng nih Mbak, tahap apa sih Mbak yang paling challenging? Tahap yang paling challenging itu interview user. Interview kalau user aku ya. Karena itu kayak udah di akhir ya kan, kalau orang bilang tuh sakit banget tuh kalau gagal di situ gitu ya. Jadi ketika interview user itu aku tegang karena di situ pengetahuan teknis banget sih yang ditanya ya seputar finance. Kamu punya ide apa sih menurut kamu? Terus juga aku harus tahu isu-isu terkini tentang financing Pertamina. Jadi kalau kalian mau interview itu jangan cuma belajar apa yang kalian pelajarin di kampus gitu kalian, tapi cek juga ada isu apa sih sekarang gitu ya tentang keuangan masa kini. Terus ada case-case apa sih di Pertamina, atau baca laporan keuangan yang Pertamina tuh baca. Jadi menunjukkan kalau kalian itu di sini kalian mau kerja, kalian juga get to know the company, dan kalian juga memahami, meskipun itu at a glance, mereka akan paham. Maksudnya mereka paham kalau kita nggak tahu seluk-beluk, tapi at least ketika misalkan mereka tanya suatu pertanyaan, kita bisa jawab, oke, berdasarkan financial report dari Pertamina kuartal ini yang sudah publish, yang saya cek, ternyata memang menunjukkan skala bla bla bla, kan berarti kita, oh ini anak baca Udah ya. prepared, ya. Oh ini beda nih sama yang tadi. Jadi make sure they remember your name gitu. Kalau misalkan kalian tes tuh tunjukin aja apa yang membuat kalian berbeda. Oh kalian berbeda karena kalian sudah sedikit mencari tahu tentang Pertamina, atau misalkan kalian ternyata sudah tahu nih isu-isu di Pertamina apa gitu ya. Terus juga nggak masalah kalaupun kalian belum tahu detail, karena kan kalian bukan pekerja gitu, wajar. Tapi paling nggak kalian mencari tahu. Ini berlaku ketika kalian tes apapun ya, nggak cuma Pertamina. Aku setiap tes sesuatu BI atau apa, aku selalu searching apa sih fun fact atau fakta-fakta terbaru yang perlu aku tahu, atau misalkan ada isu-isu apa yang terkini gitu ya, terus dari segi keuangannya apa yang bisa kita kulik lagi. Nah mungkin kayak gitu. Terus kalau misalkan user, bahkan aku tuh inget banget sampai skripsiku juga ditanya, dikulik lagi. Terus juga pengetahuan-pengetahuan dasar tentang cost management, tentang tapi mereka sangat teknikal, udah kaitannya sama kerjaan sih. Jadi ini memang mereka bukan lagi nanya kayak jurnal pendapatan gimana sih gitu ya. Mereka udah nggak relevan ya. Ya, udah enggak, bukan sesuatu yang hafalan, tapi mereka akan sampaikan case gitu ya, kayak kalau misalkan kondisi di company sekian dengan cost of goods sold-nya sekian, revenue-nya sekian, menurut kamu gimana sih caranya untuk bla bla bla. Nah itu kan itu antara teorinya kita udah tahu, kita harus mikir cepet juga. Oh iya, oke, kita kaitin. Jadi kadang aku ada hal-hal misalkan lagi bahas tentang COGS, aku akan kaitkan dengan akuntansi biaya, Akuntansi ya. biaya. Atau misalkan lagi bahas case tentang pajak, ya aku akan kaitkan dengan apa yang terkait dengan pajak yang masih nyantol di otakku aja saat ini. Yang penting adalah kalian kuasai at a glance aja gitu ya. Maksudnya kalian udah tahu poin-poin apa. Kalau misalkan ada pertanyaan apa, kalian tahu harus mengaitkan dengan apa. Karena ketika interview itu yang terpenting adalah tektokannya oke. Maksudnya apa? Ketika ada pertanyaan, kalian nggak butuh atau kalian nggak take time waktu yang lama untuk bisa share ideas kalian itu kayak gimana. Jadi aku tuh kadang aku mengulang gitu ya pertanyaan untuk sambil mikir sebenarnya, oh oke Pak, jadi terkait pertanyaan Bapak tadi tentang ini apa ya, oke. Ini saya akan coba sedikit menjelaskan ya Pak, dari pengalaman dan juga perspektif saya. Itu kan sebenarnya kalimat perlu waktu gitu ya. Tapi aku sambil, tapi yang gitu ya, karena itu ya dari hal-hal seperti itu aja udah. Nah itu kan sebenarnya terlatih kalau misalkan kalian sering ikut lomba gitu ya. Kalau aku dulu sering ikut lomba waktu aku ke Singapura, waktu aku lomba di Bandung, itu untuk menghadapi pertanyaan tuh nervousness-nya udah terlatih dari situ. Jadi untuk mengatur supaya kita nggak terlalu tegang, supaya kita bisa tetap fokus gitu ya. Waktu Mawapres juga aku belajar untuk presentasi di depan semua dekan dari fakultas A sampai Z, terus juga rektor. Itu kan pressure banget dilihatin mereka. Tapi ketika ada pertanyaan kita bantu untuk
bisa menenangkan diri dan menjawab dengan baik. Nah, jadi memang hal kayak gitu harus dilatih. Itu bukan sesuatu yang one step at a time kalian akan punya. Nah, tapi memang experience seperti itu harus dicari gitu ya. Jadi memang gimana kalian berjuang untuk mencari kesempatan dan wahana belajar aja sih sebenarnya. Jadi menurutku hal-hal kayak gini, hal-hal yang perlu dilatih juga. Karena mungkin kalau dari kita kebanyakan cuman ya paling skripsi juga tesnya di depan dosen gitu ya. Dosen, ya, dosen yang kita udah kenal gitu. Ya, dosen yang kita udah kenal gitu kan paling itu sih. Tapi kalau kalian keluar dari zona nyaman, ikut lomba atau misalkan coba-coba dengan berbagai pengalaman yang lain, yaitu nilai plus yang menurut aku akan menjadi pembeda kalian dengan kontestan yang lain atau dengan applicants yang lain, karena kalian akan terlihat lebih tenang, lebih lancar gitu ya. Dan kalau aku bisa bilang rekrutmen di BUMN, di top BUMN di Indonesia itu memang sangat tough di interview. Jadi mereka akan sangat melihat kompetensi kalian dan mereka akan sangat melihat bagaimana cara kalian mengerjakan masalah bukan dari hafalan tapi dari pola pikir gitu. Logika ya. Jadi mereka gitu juga ya Mbak. Yes, logics, pola pikir dan juga kalian tuh gimana sih memetakan masalah, mapping antara problem solvingnya itu seperti apa gitu. Jadi mereka nggak butuh yang hafal-hafal teori itu nggak, tapi ketika ada case seperti ini, logik kalian kemana nih? Ini berarti pola pikirnya harus seperti apa gitu. Lebih ke situ sih. Kalau dulu interview usernya nih Mbak Ajeng, durasinya berapa lama tuh Mbak Ajeng? Dan presentnya present apa sih? Disuruh present business case kah? Atau ditanya jawab gitu Mbak modelnya? Saya ingat aku hampir 2 jam ya. Lama juga. Biasa. Ya sedikit. Maksudnya pada saat kita interview user tuh orangnya udah sedikit banget. Udah nggak nyampe 15 orang kali ya, itu pun juga udah dijadwal harinya. Maksudnya kita harus datang di hari apa, jadi dalam 1 hari itu nggak banyak orang. Memang udah disiapkan waktu selama itu sih. Jadi aku tuh interview waktu itu, kalau nggak salah dalam 1 hari hanya ada 3 orang, aku di tengah-tengah, aku inget banget jam 12, jadi after zuhur gitu ya, aku masuk jam 1, kelar hampir jam 3. Nah itu di situ di awal biasa kenalan, terus mereka akan lebih ke nanya preference kalian di finance gimana gitu ya. Jadi kayak kalau aku dulu aku jawab aku untuk di background accounting aku lebih tertarik terkait dengan laporan keuangan dari company dari segi apa segala macam. Terus mereka juga mulai state untuk skripsi, karena kan skripsi menunjukkan minat kita ya. Maksudnya skripsi itu menunjukkan hal yang atau preferensi kita lah selama kita kuliah gitu ya. Karena kan ada yang ngambil tentang akuntansi biaya, ada yang ngambil tentang teks, ada yang ngambil tentang apa. Skripsi itu kan based on your preference gitu ya. Jadi memang mereka akan lihat, oh skripsi kamu nih tentang pelaporan kinerja lingkungan. Pada saat itu aku emang skripsiku tentang pelaporan atau skala dari pelaporan kinerja lingkungan perusahaan sih gitu ya. Dan kebetulan Pertamina juga ada di sampel. Nah, jadilah makin ngulik-ngulik di situ. Dari situ juga mulai merambat setelah skripsi juga nggak terlalu lama sih, karena kan kalau skripsi kita pasti masih hafal ya, maksudnya. Iya, masih baru banget, fresh. Kita bikin sendiri, kita lebih menguasai pasti. Nah, lalu mereka akan masuk ke business case, betul. Jadi mereka akan mulai masuk nih ke pertanyaan-pertanyaan seputar company nih. Kalau misalkan ada kasus kayak gini, untuk yang tadi aku ceritain mungkin ya, contoh-contoh kayak kalau misalkan COGS segini, revenue segini, atau kasus untuk teks yang seperti ini, ada transaksi di wilayah-wilayah pabean, segala macam. Nah ini kan mulai, ini udah mulai masuk ke teori. Mereka pengen lihat sebenarnya kemampuan teori kita, tapi yang relate dengan perusahaan gitu. Nah, yang lebih praktikal gitu ya Pak. Yes, benar banget. Jadi memang kalau aku kasih saran memang untuk ini teman-teman jangan hanya prepare dari materi di kuliah aja gitu, tapi teman-teman baca laporan keuangannya. Dari laporan keuangannya itu nanti akan kelihatan gitu ya. At least kalian bisa tahu profiling perusahaannya itu seperti apa. Nanti kalau ada business case
dari user, kalian tuh paling enggak udah bisa memberikan gambaran gitu ya. Maksudnya kalian bisa memberikan penjelasan-penjelasan atau gambaran-gambaran dari akun-akunnya, atau mungkin kalian bisa share, kalian nanti sambil baca financial statement, kalian juga baca detail untuk case-case-nya, atau mungkin kalian juga nanti sampai ke pelaporan kinerja lingkungannya, laporan yang kalian juga baca gitu. Jadi itu penting. Jadi karena nanti kan kalau udah masuk ke business case, mereka akan sangat spesifik menceritakan atau memberikan pertanyaan terkait hal-hal yang terjadi di perusahaan itu gitu. Nah, setelah tadi mungkin tentang kemampuan teknis awal, kemudian juga business case, nanti mereka juga mulai akan menanyakan, kalian punya ide apa sih gitu ya, atau kalian tuh punya masukan apa sih sebenarnya gitu ya, kalau kalian ditempatkan di fungsi X gitu ya, misalkan kamu nih Jeng dimasukin ke fungsi yang menangani tentang pemerintahan, tentang government, dan aku emang sempat ya, aku emang sempat ditempatkan, jadi aku selama 4 tahun ini udah mutasi ke beberapa tempat, aku sempat menangani government, aku sempat menangani TNI Polri, aku juga sempat menangani vendor third party, dan sekarang aku handle untuk customer non tunai di kantor pusat. Nah, jadi mereka juga mulai pengen tahu nih tentang inovasi-inovasi kita gitu ya. Jadi kita punya pemikiran apa sih yang akan membuat mereka tertarik gitu ya untuk mempekerjakan kita. Jadi mereka akan spesifik tanya, kalau misalkan kamu ditempatkan di cash bank gitu ya, kamu punya ide apa sih sebenarnya untuk bisa meningkatkan produktivitas pekerjaan di sini, or kalau misalkan kamu kita tempatin nih Jeng di handle di tempat relasi dengan party atau misalkan government. Nah, kira-kira kamu punya inovasi apa nih untuk bisa meningkatkan proses kerja, atau kamu punya improvement apa nih, atau kamu punya kira-kira strategic inisiatif apa nih gitu kan yang bisa dilakuin. Nah, ini. Jadi sebenarnya basically sama sih kalau yang aku rasakan dari beberapa rekrutmen yang sudah aku lalui, baik itu untuk BUMN ataupun yang dari yang multinational company, rata-rata seperti itu. Jadi mereka akan langsung masuk ke case by case, dan mereka juga akan langsung menanyakan kira-kira kalian bakal contribute apa sih gitu ya untuk bagian yang kalian apply gitu. Jadi mereka pengen tahu gitu, kalian tuh sebenarnya udah siap kerja belum sih gitu loh. Maksudnya kalian tuh bisa kita tempatin di mana gitu. Mereka benar-benar akan menggali supaya mereka tahu kalaupun kalian diterima, kalian lebih cocoknya di mana. Kalau misalkan kalian nggak diterima, ya akan kelihatan juga dari situ. Oke, menarik nih Mbak Aja. Kalau untuk tahapan seleksi di Pertamina itu pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris nih Mbak? Dari awal, both ya? Untuk presentnya pakai... Jadi kalau misalkan, ya kalau aku memang dari awal, ya karena mereka mungkin lihat CV ya, di CV-ku mereka tahu aku ada beberapa experience di international competition, jadi some of the parts mereka akan tanya, mereka akan challenge gitu ya. Tapi basically kalau misalkan kalian nyaman menjawab untuk bahasa Indonesia, it's okay. Karena memang kadang belibet juga ya kalau misalkan kita full in English, but if you can do it, ya it's good gitu ya. Itu adalah tambahan poin gitu. Tapi kalau misalkan kalian merasa menjawab dengan bahasa, mereka nggak akan terlalu masalah sih. Mungkin berbeda kalau misalkan di multinational company, karena memang di sana memang mostly primary language-nya mereka juga harus lancar atau fluent ya di English, karena mereka harus ada di tahap excellence, karena mereka memang untuk daily conversation-nya itu dengan menggunakan bahasa yes gitu. Tapi kalau misalkan di BUMN itu mereka akan sangat persilahkan kalau misalkan kita bisa menjelaskan. Kalau misalkan kalian lebih nyaman untuk menjelaskan dengan bahasa, mereka juga totally fine. Kalau untuk tahapan ininya nih Mbak Aja, kalau untuk TPA-nya itu TPA standarkah yang ada verbal, numerical gitu, atau Pertamina itu punya TPA sendiri nih? Atau ada kayak tes pengetahuan BUMN gitu Mbak? Basically aku dulu, kalau yang aku rasakan itu ya
yang kurang lebih mirip-mirip dengan yang ada di buku-buku ya, maksudnya yang tes-tes Matematika yang bangun ruang. yang ada maksudnya aku nggak merasa ada hal yang terlalu signifikan perbedaannya sih. Jadi aku dulu juga belajar dari buku-buku psikotes, aku dulu juga belajar dari situ. Terus juga untuk tes Pauli apa segala macam aku juga belajar dari situ sih. Jadi maksudnya nggak ada perbedaan yang gimana-gimana sih. Untuk TPA-nya kalian harus prepare, dan mungkin yang membedakan kan karena sekarang juga online, jadi kadang ada delay gitu ya. Kalau misalkan kalian koneksinya nggak bagus, biasanya akan ada delay nih. Jadi kesannya tuh kalian mengerjakannya lebih lama atau mungkin nanti ternyata nggak selesai gitu. Nah itu karena sebenarnya tantangan sekarang tuh lebih ke koneksi dan Koneksi jaringan sih internet. kalau Ya. iya. Kalau kayak FGD-nya gitu, case-nya seputar apa nih Mbak Ajeng? Seputar Pertamina atau case random gitu, random case? Kalau untuk FGD karena dulu yang handle itu masih dari pihak ketiga ya, mereka masih pakai third party lah untuk melakukan tesnya, yaitu masih umum Umum ya, sih, karena berarti. dari teman-teman psikolog ya. Cuman kalau yang sekarang mungkin udah lebih di setting lagi, mungkin juga lebih spesifik. Cuman kalau FGD sebenarnya tipsnya adalah kalian nggak boleh terlalu terlihat selalu bicara gitu ya, tapi kalian juga nggak boleh terlihat minor gitu. Jadi Pasif. Ya. memang betul. Jadi memang ketika FGD kalian harus tahu porsinya. Ketika kalian harus share ide kalian, kalian sampaikan. Tapi kalau misalkan di satu sisi kalian harus menjadi listener, so you have to listen gitu. Jadi di FGD ini mungkin lebih melihat kemampuan kalian ketika kalian berkoordinasi dengan banyak pihak, karena di situ akan terlihat ya kalian tipe yang dominankah atau kalian tipe yang minoritas kah atau seperti apa. Nah, aku juga nggak capable sih untuk menyampaikan detail karena aku juga bukan base Bukan bukan recruiter background atau iya. di psikolog ya sebenarnya, tapi Betul, betul. sepengalaman aku FGD ini memang agak tricky gitu ya, karena ada yang dia kayaknya bagus banget gitu ya, tapi kok nggak lolos ya gitu, atau ada yang terlalu diam gitu juga nggak lolos. Jadi kalau aku bisa simpulkan sih memang you have to find your balance. Jadi kalian bisa jawab atau kalian bisa share ide kalian secukupnya. In the other side kalian juga bisa menjadi listener ketika teman kalian menyampaikan. Sharing idea. Yes. Oke, oke. Nah, kalau misalnya jarak durasi antara satu tahap sama tahap yang lain nih Mbak Ajeng, misalnya dari berkas ke psikotes, ke FGD, lalu ke interview yang ini, interview yang itu rata-rata berapa lama nih Mbak Ajeng? Dan proses apa sih yang istilahnya cutting paling banyak orang gitu, yang paling memangkas paling banyak kandidat? Kalau dari in term of jeda waktu ya, itu nggak bisa ketebak sih sebenarnya. Jadi kita nggak ada nih rundown yang tanggal segini harus diumumin, tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini. Tapi panitia of course mereka udah punya rundownnya ya. Cuman kalau pada saat aku kemarin memang nggak ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang seminggu udah diumumin gitu ya. Ada yang apa namanya dalam waktu 3 minggu gitu. Jadi memang beragam banget untuk jeda waktunya. Cuman kalau aku bilang pemangkasan paling banyak itu aku berasanya sih yang pertama di administrasi itu jelas udah banyak banget yang nggak lolos ya. Jadi administrasi itu kadang kalian juga harus ini ya perhatikan ketika kalian upload atau apa segala macam itu jangan asal upload. Maksudnya apa? Dokumennya tuh harus rapi, resolusinya harus bagus. Karena kan kita ya nggak tahu ya, kadang mereka baca kayak aduh nggak jelas, udahlah nggak usah, Iya, bisa aja dipinggirin kan. gitu. Iya. Nah, atau nggak urut atau misalkan apa skenanya kurang bagus gitu. Nah itu jadi meskipun administrasi kesannya cuma administrasi, tapi itu banyak juga yang nggak lolos. Nah jadi another prepare yourself lah gitu. Jadi
prepare your documents. Jadi make sure kalau semuanya itu sudah oke, atau yang ada yang capnya mungkin kurang bagus, atau mungkin capnya kenapa, atau mungkin scan-nya resolusinya nggak bagus, nah itu harus dipersiapkan. Dari administrasi, terus TPA. TPA itu banyak banget juga yang gugur. Kalau udah masuk FGD ke interview user itu biasanya nggak terlalu banyak ya, paling 50%. 50%, 40% dari interview user biasanya itu juga agak banyak cuttingnya, karena itu biasanya another 50% aja yang diambil. Nah, di medical test nih lumayan cukup oke, karena yang gugur biasanya cuma 1-2. Kemudian kalau udah di interview direksi kemarin sih temanku ada sekitar 1-2 juga yang nggak lolos. Jadi memang cutting paling banyak tuh di step-step awal ya, karena biasanya kalau udah di interview user tuh udah nggak terlalu banyak sih orangnya. Kayak gitu. Oke, Mbak Ajeng. Kalau untuk tes medical check up-nya nih Mbak, itu sampai yang lengkap disuruh lari, EKG jantung, seperti itu? Atau Iya, yang tes biasa? kalau pada saat aku sih lengkap banget. Lengkap ya? Lengkap banget. Semuanya itu dalam 2 hari deh, kalau nggak salah ya. Dalam 2 hari. Lamanya juga ya 2 hari. Itu aku ingat banget larinya di SMA 3 Jogja. Di SMA aku juga sih. Jadi waktu itu tesnya di Jogja, terus tesnya tuh ada lari, terus ada, jadi waktu lari itu ada kayak batasnya gitu loh, nggak boleh lebih dari sekian menit gitu. Terus ada tes darah, kemudian tes urin, dan lain-lain sebagainya. Kalau aku bilang sih emang full medical check up sih, kayak gitu. Tes mata juga. Jadi lengkap sih, semuanya cukup lengkap. Jadi memang harus disiapin juga buat teman-teman, karena ya kayak gini nih kadang ya ada aja gitu ya yang nggak lolos ya. Aku juga nggak tahu sih kenapa, tapi yang nggak lolos di medical aku juga nggak banyak nanya sih. Tapi ada yang nggak lolos. Kalau di angkatanku ada yang nggak lolos. Oke, nah terus Mbak Ajeng ini kan diplot ke finance ya Mbak ya. Tadi interview user juga langsung sama user-user finance. Di awal itu ketika daftar di Pertamina, apakah Mbak Ajeng itu boleh pilih kayak 2 divisi yang berbeda, misalnya keuangan sama apa gitu, atau fokus ke 1 divisi nih Mbak? Atau sesuai background, harus ya sesuai background. Harus 1 ya? Cuman 1. Nggak, kalau waktu itu di websitenya udah jelas. Jadi akuntansi itu cuma boleh daftar kemana. Kita nggak bisa daftar yang di luar. Ya boleh aja sih, tapi jelas nggak keterima. Jadi pada saat itu akuntansi itu cuma bisa keuangan kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Jadi ya udah. Oke, understand. Ya, gitu ya. Iya, ya udah aku daftar itu. Gitu sih. Jadi pada saat daftar ya memang udah ada di keuangan. Terus ya udah akuntansi masuk di situ. Jadi kalau dulu di websitenya tuh ada pilihannya. Jurusan apa yang boleh masuk di sini. Nah, itu kita klik di bagian itu, ya udah masukin submission-nya. Oke. Dan untuk tiap tahun juga kebutuhannya berbeda-beda ya Mbak Ajeng ya berarti ya? Misalnya tahun ini ngerekrut finance, tahun depan bisa jadi misalnya nggak ngerekrut finance juga bisa ya Mbak? Yes, betul banget. Dan sekarang makin kesini udah makin disesuaikan dengan kebutuhan sih. Jadi bisa jadi tahun ini nggak ada finance, tahun depan ada finance gitu. Jadi memang make sure. Dan di Pertamina itu ada range waktu ya. Jadi kalau misalkan kalian habis apply, ada jarak waktu kalian nggak boleh apply dulu gitu. Jadi maksudnya make sure kalian status kalian di website itu seperti apa. Itu yang pertama. Terus juga make sure dokumen-dokumen kalau misalkan lupa password dan lain sebagainya itu juga siap. Jadi nanti bisa hubungi ke tim panitia untuk bisa cross check terkait status kalian di website supaya bisa daftar di rekrutmen. Oke, Mbak Ajeng. Nah, kalau misalnya untuk timeline dari rekrutmennya itu udah pasti di awal tahun gitu ya Mbak kalau Pertamina, atau setahun 2 kali bukaan registrasinya? Enggak sih, jadi nggak tentu ya. Kalau nggak salah kemarin aku habis posting juga di IG aku, aku sering posting untuk rekrutmen di Pertamina ya. Nanti kalian pas follow aja nih, follow Mbak Ajeng. Instagramnya apa nih Mbak? Larissa aja. Tapi basically kalian follow semua platform atau media sosial resmi ya. Ini nggak cuma Pertamina, tapi semua company. Jadi kalian jangan kejebak sama rekrutmen palsu gitu ya. Palsu, iya betul.
Benar banget. Kalian harus pastikan, khususnya untuk Pertamina, kalian follow aja di Pertamina atau Pertamina Career, atau ya pekerja-pekerja Pertamina gitu ya, mereka pasti juga akan posting. Nah, cuman maksudnya ketika rekrutmen ini penting kalian cek dulu. Email itu pasti dari @pertamina.com, nggak mungkin dari @pertamina atau @pertamina Yahoo gitu ya, kayak nggak mungkin lah yang di luar domain formalnya Pertamina gitu ya. Terus nggak mungkin tiba-tiba ada orang SMS kalian tentang rekrutmen, itu nggak mungkin juga, karena semua pemberitahuan itu pasti resmi dari email atau platform resmi Pertamina. Ini sebenarnya penting ya, karena aku sering banget ketemu gitu ya di kantor pusat, ada bapak nemenin anaknya, Mbak saya mau ketemu Pak ini, katanya dijanjiin ini itu, maksudku kayak on these days gitu ya, itu masih kejadian gitu loh. Jadi maksudnya ketika kalian ini udah di fase-fase mau rekrutmen, harus sering-sering cari informasi yang resmi gitu ya. Kayak sesuatu hal yang nggak mungkin tuh jangan sampai kalian percaya gitu, kayak minta uang untuk travel atau misalkan ada uang untuk pendaftaran segala macam. I mean itu juga menunjukkan kualitas kalian juga kan sebagai aplikan gitu loh. Jangan sampai kalian nggak aware terus bisa kena penipuan dan lain sebagainya. Nah, jadi pokoknya hanya follow platform resmi dari perusahaan yang kalian tuju, atau kalau emang kalian mau tanya ke pekerja-pekerja yang ada di situ yang kalian tahu, silahkan. Aku juga kadang tuh kalau ada DM aku pas solo aku pasti jawabin, tapi kalau misalkan pas biasanya aku hanya akan share di IG story. Aku tuh sering banget meningkatkan awareness orang-orang terkait dengan penipuan rekrutmen, karena kan memang sekarang tuh orang tuh ini banget ya, maksudnya dengan rekrutmen pekerjaan tuh kan animonya tinggi banget nih, jadi kadang suka kelupaan atau ada yang hal-hal yang terkait dengan penipuan tuh juga bisa cepat terhasut seperti itu. Iya nih, niatnya misalnya mau daftar kerja malah rugi ya Mbak Ajeng ya, disuruh transfer iya, ini. benar, jangan percaya. Penipuan. Intinya, ya ini berlaku untuk semuanya, nggak cuma untuk yang Pertamina aja, tapi semua company. Semua company, yes. Betul sih, betul. Terus ini juga Mbak Ajeng, ada yang tanya nih dari adik-adik kelas, kalau untuk salary range awal kerja di Pertamina untuk S1 fresh graduate, itu di sekitar berapa tuh Mbak Ajeng? Confidential. Confidential. Ini aku nggak bisa jawab karena ini juga termasuk kode etik ya di perusahaan. Kita nggak boleh share-share yang kayak gitu. Tapi kalau mau tahu daftar aja nanti kalau bener tuh, nanti jadi juniornya Mbak Ajeng. Udah keterima tahu. bener. Bisa bilang ketika kalian daftar perusahaan gitu ya, sebenarnya jangan cuman salary sih ya, tapi benefitnya itu juga kalian harus perhatiin. Mungkin terkait dengan medical benefit atau mungkin terkait dengan living benefitnya. Nah itu juga, ini maksudku hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Karena dulu aku tuh sempet banget gitu ya, udah diterima, namanya kan fresh graduate ya, rasanya diterima kerja tuh pengen cepet-cepet accept gitu ya. Dulu aku pernah diterima di salah satu bank swasta gitu ya, X. Terus malah aku bilang jangan gitu ya, jangan. Terus aku bilang nggak apa-apa kan gajinya X gitu ya. Tapi dia nggak ngasih medical benefit loh, terus dia nggak ngasih rumah dinas apa. Tapi aku harus mikir A, B, C, D. Jadi maksudnya adalah kalau di kita bahasanya salary and benefit gitu. Jadi kalian satu paket gitu ya Mbak ya, harus dipertimbangin semuanya. Harus dipertimbangkan. Terus tapi kalian harus siap juga dengan resikonya ya, karena kalau kayak di Pertamina tuh ada namanya harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Dan itu terbukti. Aku pertama kali dapat surat keterima langsung Medan dalam 6 bulan aku mutasi Palembang. Ya. Palembang dalam 2 tahun sekian bulan aku udah mutasi lagi ke Jakarta. Suamiku juga sama, suamiku di Lampung. Setelah di Lampung penempatannya di Ternate. Di Ternate Papua Barat sekarang udah pindah lagi di Jawa Timur. Jadi maksudnya adalah kalian harus tahu gitu loh. Maksudnya kalian harus tahu term and condition dari company yang akan kalian daftar. Jangan kalian cuma asal daftar, asal iya, ketika kalian keterima kalian nggak konsekuen dengan itu gitu loh. Itu nggak bagus dan aku juga nggak suka sih dengan yang kayak gitu ya. Maksudnya kalian udah tahu di sini harus mau ditempatin ke seluruh wilayah Indonesia, terus kalian ogah-ogahan gitu ya. Itu kan nggak sesuai nih, nggak konsekuen dengan pernyataan kalian ketika di interview gitu. Jadi kalau misalkan dalam interview kalian mau punya hal-hal yang perlu ditanyakan juga nggak masalah gitu.
Jadi selama interview tuh nanti interviewer akan sangat terbuka, misalkan sesi udah selesai, mereka akan bilang, kamu ada pertanyaan nggak untuk tim dari Pertamina gitu ya. Kalian ada hal-hal yang mau ditanyain nggak? Nah, itu kalian juga sangat boleh Tanya untuk aja. konfirmasi. Yes, benar. Supaya kalian bisa satu perception nih, kayak you're in the same page gitu ya sama company-nya. Jadi nanti ketika kalian diterima pun kalian udah bisa konsekuen dengan semua term and condition yang ada. Berarti benar-benar di seluruh Indonesia ya Mbak Ajeng ya, dari barat sampai timur gitu, Iya. harus siap. Ya. Dan Ya, mutasinya untuk S1 ya. untuk S1 ya. Oke. Kalau untuk mutasinya juga nggak tahu ya berarti ya Mbak Ajeng. Misalnya berapa bulan, berapa tahun gitu juga rahasia ilahi gitu bisa dibilang. Rahasia ilahi ya, rahasia ilahi. Oh, ini sih ngerasa seneng sih di sini. Maksudnya exposure-nya banyak banget. Terus juga karena aku berpindah bagian di waktu yang cepat gitu ya, kita dipaksa untuk belajar cepat. Belajar gitu. lagi. Jadi jangan dikira di sini nggak belajar ya, di sini malah belajarnya makin banyak. Ketika kalian pindah bagian, kalian harus belajar sama senior gitu ya, harus bisa komunikasi sama senior, minta diajarin. Terus juga harus bisa belajar dengan cepat, harus beradaptasi dengan cepat dengan pekerjaan yang baru. So it's fun yet challenging ya kalau buat aku. Untuk bisa dapat banyak exposure itu fun yet challenging. Memang fun, tapi ada challenge-nya juga gitu di situ. Itu sih. Kalau suka dukanya di Pertamina nih Mbak Ajeng, apa nih Mbak Ajeng kalau buat Mbak Ajeng? Kalau aku sih dukanya nggak terlalu berasa sih. Memang gini, sebenarnya bukan suka duka ya, tapi lebih ke suka dan tantangan. Challenge-nya ya. Challenge-nya. Jadi with great salary comes great challenge. Great responsibility ya, juga ya. Yes, gitu. Jadi maksudnya apa? Ketika kalian pengen, kalau orang tuh kan kadang aku pengen kerja di sini deh karena gajinya segini gitu ya. Cuman tahu nggak pekerjaan orang yang gajinya segitu ya? Maksudnya bangun jam 11 malam harus siap kalau ada sesuatu, harus standby gitu ya. Terus juga harus selalu siap dengan challenge, harus selalu siap kalau ayo presentasi atau ayo kita ada ini, ada itu. Terus juga mutasi ke sini ke situ. Nah, itu kan there's always a price you have to pay gitu ya. Iya, kalian betul. Salary-nya gede, ya kalian harus siap tantangannya gede juga gitu loh. Atau kalian mau nggak siap dengan tantangan, ya udah kalian yang middle gitu ya. Ya biasa-biasa aja. Nah, ya itu depend on your preference aja gitu. Cuman maksudnya kalau di aku lebih sukanya orang-orang lihat tuh kerja di sini ya, asumsi orang-orang ya kayak gitu. Tapi aku cuma mau bilang kalau di sini kita kerja tuh bisa dibilang 24 jam gitu ya, karena kita kaitannya sama energi, kita kaitannya sama kebutuhan kemaslahatan umat gitu ya, maksudnya bensin habis. Iya, kita sangat terkait dengan kebijakan-kebijakan atau kita juga terkait dengan kondisi-kondisi yang urgent gitu ya. Nah, itu kita harus selalu siap. Terus juga kita berkomunikasi dengan pihak-pihak eksternal. Terus juga kita juga harus bisa keep up dengan apa ya, kalau bisa dibilang ekspektasi orang-orang gitu ya. Ekspektasi orang-orang tuh Pertamina tuh gini, Pertamina tuh gitu. Nah, ini kita harus bisa membuktikan kalau memang kita bisa gitu ya. Jadi memang kalau aku melihat banyak challenge di sini, salah satunya yaitu karena kita harus mau ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, kita harus siap berpindah bagian kapanpun, kita harus siap dengan tantangan baru kapanpun, kita harus jadi fast learner, karena ya nggak peduli, lu kalau udah mutasi, ya ayo belajar, dikerjakan. Nggak ada yang namanya, aduh nggak bisa, aku sukanya di bagian ini, nggak ada kayak gitu. Jadi semuanya harus mau jadi fast learner, semuanya harus punya kemampuan change management yang baik, dan in the end aku suka di sini karena di sini tuh kemampuan dan juga kesempatan untuk belajar banyak hal tuh terbuka lebar gitu ya. Aku di finance tapi aku juga bisa ikut duta Pertamina, aku juga bisa
ikut aktivitas di luar Pertamina di sini benar-benar bagus banget exposure-nya. Aku sekarang udah punya bayi pun masih kemarin dipercaya ke Lombok untuk nge-host di Mandalika. Aku juga punya kesempatan untuk bisa contribute di beberapa project-project di luar keuangan. Menurutku ini juga salah satu bentuk dan bukti bahwa Pertamina itu memang support pekerja-pekerjanya yang memang punya soft skill ya. Jadi maksudnya hard skills kita kepake nih di keuangan, tapi soft skill kita yang lain itu juga bisa berkembang gitu ya. Tetap bisa berkembang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga di sini aku melihatnya probability untuk career path-nya bagus. Dan kita di sini juga sekarang udah mengusung zero harassment. Kita juga udah di sini ada gender equality juga. So kalau misalkan tahu di storyku kemarin, aku juga barusan presentasi di United States terkait dengan gender equality di energy sectors. Istilahnya aku pengen increase the number of the women who have energy sectors career. Aku juga pengen sharing kalau misalkan cewek-cewek juga bisa punya karir yang bagus di industri yang dominated dengan laki-laki. Laki-laki, gitu ya. Nah, betul. Jadi kadang kalau orang dengar Pertamina apa sih cowok gitu, padahal enggak. Di sini kita banyak juga, kita udah mengusung gender equality juga. Kita juga di sini juga udah punya asosiasi pekerja wanita juga. Gitu. Kita juga di sini udah mengusung zero harassment, nggak ada lagi harassment yang terjadi di area kantor gitu. Jadi aku ngerasa selain kita bekerja karena faktor salary, of course, karena aku bisa bilang ketika kalian bekerja, kalian tuh mengejar dua hal. Earnings, itu pasti kaitannya sama gaji, kualitas hidup, terus juga terkait dengan benefit, and learning gitu ya. Earnings and learning gitu. Kalian bisa belajar apa, selain kalian dapat salary, kalian tuh bisa mengeluarkan potensi apa sih dalam diri kalian. Yes. And the second one, aku merasa kalau dalam bekerja ada dua part juga. Yang pertama adalah love what you do. Dalam hal ini aku ngerasa di finance ya. Ya gue gak cinta-cinta amat nih awalnya di finance. I have to love what I do gitu ya. Kenapa? Karena ketika aku nggak happy bekerja, outputnya nggak akan bagus. But in the other side, I can still do what I love. Jadi in the other side, di Pertamina aku masih bisa nge-MC, aku masih bisa nge-host, aku masih bisa ngelakuin voluntary program yang aku suka dalam hal pendidikan. Contohnya kemarin di Pertamina Energi Negeri, atau misalkan di Pertiwi Pertamina, aku juga aktif di culture change agent gitu. Jadi selain salary and benefit, kalian harus melihat culture dari perusahaan itu fit nggak di kalian. Kira-kira culture BUMN ini fit nggak sih untuk kalian? Atau mungkin kalian lebih merasa cocok di multinational company, atau ada juga yang nggak terlalu fit di multinational company dan lebih cocok dengan culture di sini. Basically, itu based on preference. Yes, tapi kalian harus tahu culture ini juga hal yang penting, karena culture ini akan mempengaruhi keseharian kalian dalam bekerja. Gitu. Kalau aku ngerasa di Pertamina ini culture-nya oke banget, anak muda banget, sekarang udah milenial banget. Kita di sini punya culture change agent, kita punya agent of change, kita punya Pertiwi Pertamina, kita punya banyak sekali wadah untuk pekerja, untuk bisa mengekspresikan inovasi, untuk bisa mengekspresikan skill mereka di luar pekerjaan gitu ya. Tapi pekerjaan juga jalan. Tapi di satu sisi ada skill-skill lain yang sekiranya bisa memberikan manfaat untuk perusahaan juga diberikan ruang sebesar-besarnya untuk dikembangkan gitu. Jadi itu sukanya adalah aku selain karena secara salary dan benefit sesuai dengan apa yang memang aku inginkan, di sisi lain juga pengembangan diri, terus juga culture yang membuat aku semakin juga merasa senang bekerja di Pertamina. Jadi kalau orang merasa, kalau Pertamina sektor energi pasti kaku deh perusahaannya, pasti male dominated deh gitu ya. Padahal tuh enggak gitu. Di kita tuh sekarang benar-benar ya itu nuansa kerja milenialnya tuh berasa banget. Terus juga program-programnya juga udah makin bagus gitu ya. Kemarin juga sosial media kita habis menang juga untuk kategori informatif ya. Jadi kita juga ngikutin. Ada di TikTok juga, Pertamina di TikTok juga gitu ya. Jadi kita ya walaupun BUMN ngikutin zaman banget ya Mbak Ajeng ya.
kita seru nih gitu ya. Jadi apa kayak kemarin di Mandalika kita juga undang troopers, anak-anak muda semua yang nge-host. Intinya banyak activity di sini yang aku suka banget gitu ya. Jadi aku merasa di sini bisa menumbuhkan banyak skill. Kesempatan untuk belajar juga sangat terbuka. Kadang kan kita mikir habis kerja pengen S2, tapi kira-kira tempat kerjanya mendukung nggak ya? Gitu. Di sini sangat mendukung. Jadi misalkan kalian habis kerja, kalian mau pursue your education title gitu ya. Nah itu sangat boleh banget gitu. Sangat terbuka. Ini aku juga sedang dalam proses juga, aku mau S2 gitu ya. Jadi di sini aku ngerasa banyak sekali hal yang bisa di-achieve. Dan aku kemarin keterima di usia yang berapa ya? Karena kemarin aku habis lulus banget ya 2017. 2017 itu aku umur 23. Jadi aku masuk di Pertamina ini di usia 23. Cukup muda juga kemarin. Awalnya pasti culture shock ya, karena kan memang peer aku di kantor tuh kan usianya udah cukup dewasa ya. Ya udah aku juga udah dewasa sih, cuma maksudnya pada saat itu lebih senior. Akhirnya lumayan selisihnya agak jauh. Karena apa? Karena aku belum sempat kerja di tempat lain, udah langsung di Pertamina. Biasanya tuh kalau orang-orang lain masuk di Pertamina usia 25, usia 2, habis punya pengalaman kerja sekian tahun di KAP, udah pernah kerja di bank selama setahun gitu ya. Tapi nggak masalah. Aku sebagai yang belum punya pengalaman apa-apa dan baru first time di sini, aku merasa cukup nyaman sih, nggak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Oke, luar biasa banget nih sharingnya Mbak Ajeng. Nah, kebetulan kan juga semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman udah kejawab semua nih Mbak Ajeng. Mungkin terakhir kalinya closing statement sekali ya dari Mbak Ajeng buat adik-adik atau teman-teman yang masih dalam tahap cari kerja atau masih dalam kuliah gitu. Mbak Ajeng ada pesan apa gitu mungkin buat teman-teman semua yang nonton? Silahkan Mbak. Oke. Pertama adalah prepare yourself gitu ya, karena memang kita tahu di dunia kerja sekarang tuh persaingan udah semakin ketat. Kita nggak hanya cukup menjadi baik gitu ya, tapi kita harus more than that, kita harus bisa excellent gitu ya. Kita harus bisa jadi sosok yang excellent, impresif untuk bisa bersaing nih dengan saingan-saingan kita. Jadi jangan cepat puas dengan apa yang kalian achieve. Always do for more and more, don't settle. Jadi kalau misalkan selagi kalian punya kesempatan, terus cari kesempatan untuk belajar, terus berlatih, terus cari ruang dan wahana untuk menambah pengalaman gitu ya, selama kalian masih punya waktu. Kemudian yang kedua adalah kalian harus believe in yourself gitu ya, karena ketika kalian udah prepare segala macam ya, kalau modal utama untuk bisa membuat orang lain percaya sama kalian adalah dengan kalian percaya diri dulu. Karena kalau kalian nggak percaya sama diri kalian, gimana kalian bisa membuat orang lain untuk percaya sama kemampuan kalian? Yes. Jadi setelah kalian prepare, kalian harus percaya sama kemampuan kalian. Nah setelah itu kalian harus set the bar. Maksudnya apa? Kalian harus buat target, set the bar higher and higher. Jadi kalian kalau misalkan udah tahu kemampuan kalian seperti apa, kalian nggak boleh cepet puas nih. Kita harus lihat di lingkungan di luar sana ini kayak apa sih kemampuan orang-orang. Nah itu sebetulnya salah satu sebab kenapa dulu aku zaman kuliah suka banget ikut conference atau aku suka banget ikut kompetisi supaya aku bisa tahu sainganku tuh sebenarnya segimana. Jangan kayak katak dalam tempurung yang cuman ya di lingkungan-lingkungan itu aja. Karena in the end saingan kalian nggak cuma di sekitaran Undip aja gitu ya. In the end kalian akan bersaing dengan banyak orang di luar sana. So you have to prepare. Kemudian nanti dari situ kalian harus bisa melihat nih apa yang harus diperbaiki gitu ya. Jadi setelah kalian mulai melihat sekeliling kalian, nanti kalian bisa tahu mana sih skill yang harus di-improve, kemudian apa sih yang harus dibenahi untuk bisa semakin meningkatkan skill kalian. In the end, kalau misalkan nanti recruitment, kalian nggak perlu merasa, istilahnya apa ya, aku tuh kalau dari dulu merasa, aduh gue cuman anak Undip gitu ya. Kalian tuh bukan jangan dari univ yang paling bagusnya gitu ya istilahnya. Yes, kalian nggak usah takut, justru privilege. Aku ngerasa privilege banget loh, aku bisa
bersaing loh sama orang-orang ini gitu ya. You don't have to feel small gitu. Justru kalian juga jangan terus ngerasa tinggi atau gimana, enggak. Tapi kalian udah tahu bahwa ketika kalian udah ada di suatu forum, udah ada di suatu tahapan, ya udah you deserve that place lah ya. Jadi udah, iya, jadi ya udah, just do your best gitu. Seperti apa yang bisa kalian lakukan, kalian nggak perlu terlalu lihat sana sini. Intinya adalah just do your best and Allah will do the rest gitu. Jadi maksudnya kalian sudah mempersiapkan hal dengan baik gitu ya. Kalian nggak perlu merasa gimana, karena aku pun selama kompetisi udah, jadi aku tuh waktu rekrutmen aku nggak terlalu kaget karena aku selama kompetisi, selama ikut conference, selama ikut kompetisi-kompetisi di dalam atau luar negeri, aku udah sering nih ketemu sama alma mater ini, alma mater itu gitu ya. Jadi udah biasa, udah tahu gimana sih caranya memposisikan diri gitu ya. Positioning itu penting gitu. Jadi dari situ kalian bisa menunjukkan kemampuan kalian. Dan yang terakhir adalah jangan takut untuk bertanya. And never stop learning. Itu prinsip aku bahkan sampai sekarang gitu. Sampai sekarang aku nggak pernah malu untuk nanya seniorku. Aku nggak pernah malu untuk terlihat bodoh gitu ya. Kayak nanya, ini gimana sih Kak caranya? Dan aku nggak pernah berhenti untuk mencari kesempatan untuk belajar gitu ya. Maksudnya adalah dalam hal pekerjaan, finance, ataupun dalam hal soft skill, aku selalu berusaha mencari tempat untuk belajar. Never stop learning, because when you stop learning, you stop growing. Jadi kalau misalkan kalian udah nggak mau belajar, ya kalian nggak akan berkembang gitu. Jadi kalau misalkan pun nanti kalian harus tanya-tanya sama senior, tanya aja gitu. Aku justru sangat menunggu momen ini. Mungkin salah satu momen aku juga akan sangat terbuka kalau nanti FEB atau mungkin Undip mau ada sharing session lagi, aku akan sangat terbuka untuk bisa sharing, untuk bisa membagikan ilmu. Siapapun yang mau nanya langsung boleh gitu. Jadi aku pun sebagai orang yang pernah di posisi suka nanya, ketika ditanya aku juga seneng gitu. Jadi, untuk menjawab ya, betul. Yes. Dan yang terakhir adalah biasakan diri dengan penolakan gitu ya. Maksudnya apa? Orang tuh siap banget sukses, tapi nggak siap ditolak. Jadi kalau misalkan kalian setiap ikut rekrutmen, ekspektasi jelas pasti keterima. Pengennya tapi kalau kalian nggak keterima, ya. Tapi kalau kalian nggak keterima gimana? Nah, itu adalah mental yang harus disiapin gitu. Makanya aku juga belajar mental-mental kayak gini dari ikut kompetisi, nggak selalu menang. Kadang udah bagus banget ngeliat lawan yang lebih jelek, kok dia yang masuk ya gitu. Jadi mental-mental kayak ini tuh harus dilatih. Dan maksudnya adalah aku dulu keterima Pertamina nggak tiba-tiba saknyet. Aduh, keluar deh Jawanya. Ketika gitu ya, tiba-tiba ucek-ucek. Enggak juga, tapi aku juga sempat nggak lolos di OJK, aku sempat nggak lolos di BI, aku sempat nggak lolos Mandiri, aku sempat nggak lolos BNI gitu kan, dan ternyata rezekiku di Pertamina. Jadi maksudnya adalah semua orang tuh siap untuk sukses tapi nggak siap untuk gagal, padahal untuk mencapai sukses kita harus gagal. Jadi it's okay. Jadi aku waktu aku nggak keterima mamaku it's okay. Dan memang penolakan itu sakit banget. Aku bahkan tes Pertamina di dalam hati, udah gak bakal keterima, orang kemarin ini aja gak keterima, kayak gitu. Nah, tapi ternyata justru dari penolakan itu kita belajar sih sebenarnya kan. Nah, jadi memang karena memang nggak semua pintu itu kan terbuka. Maksudnya nggak semua hal yang kita pengen itu ternyata pengen kita juga gitu ya. Nah, jadi hal itu. Jadi persiapkan diri juga untuk the worst case, plan the unplanned. Jadi prepare for the worst. Intinya tetap percaya aja. Kalau misalkan usaha tidak mengkhianati hasil, kalau misalkan ternyata kalian gagal, berarti usaha kalian kurang keras, atau misalkan berarti you have to learn more, you have to prepare more gitu ya. Jadi tetap always look at the bright side aja sih kalau aku ya. Jadi apa yang bisa diambil dari pelajaran. Karena aku pun di Pertamina juga kayak gitu. Ada yang kompetisi menang, ada yang nggak menang gitu. Jadi sampai sekarang aku di Pertamina pun aku masih sering ikut banyak kompetisi. Dan aku emang dari dulu udah hobi ya Mbak Ajeng ya? Yes, dan aku tidak pernah berhenti belajar. Termasuk kemarin di Mandalika itu juga ada seleksinya untuk bisa nge-host di Mandalika. So, never stop learning and never stop growing. Udah itu aja sih.
Keren Mbak Ajeng. Thank you banget loh Mbak Ajeng udah bersedia untuk sharing-sharing di series Intip Karir ini. Semoga Mbak Ajeng sukses terus, sehat terus, sekeluarga juga, sama anaknya, sama suaminya juga. Amin. Amin. Oke, buat teman-teman yang lagi nonton, mungkin jangan lupa untuk stay tune di sini, karena di episode selanjutnya juga masih akan ada company dan juga sharing-sharing lain nih dari kakak-kakak lainnya yang udah bekerja di berbagai perusahaan dan juga berbagai industries. Thank you teman-teman semua udah nonton. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you. Bye. Dah.